Assalamualaikum. Semoga malam ini kalian dalam keadaan baik, sehat dan masih ditemani suasana yang tenang di rumah masing-masing. Seperti biasa, sebelum cerita dimulai, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, nyalakan loncengnya, dan lalu tinggalkan like dan komentar supaya channel ini bisa terus membagikan kisah-kisah malam yang menemani waktu istirahat kalian. Malam ini, kita akan masuk ke sebuah perjalanan sunyi di jalur Alas Roban. Jalan panjang yang dikenal menyimpan banyak cerita yang jarang benar-benar selesai diceritakan orang. Tentang sopir yang memilih memutar arah sebelum tengah malam. Tentang suara radio yang kadang muncul tanpa sumber. Dan tentang sebuah warung kecil di tengah hutan yang katanya hanya buka saat hujan turun dan jalan mulai sepi. Dan anehnya, tidak semua orang yang pernah singgah di sana merasa benar-benar pulang. Malam itu hujan turun tipis di terminal Terboyo. Tidak deras, hanya gerimis kecil yang membuat udara terasa dingin dan lembab. Lampu-lampu terminal memantul di genangan air. Sementara suara pedagang kopi bercampur dengan deru kendaraan yang datang dan pergi tanpa benar-benar ramai. Sasmita duduk di bangku plastik dekat warung kecil sambil memeluk tas kainnya. Wajahnya terlihat lelah. Sejak pagi ia berada di Semarang untuk menjenguk ayahnya yang sedang sakit. Sudah hampir 2 minggu ayahnya dirawat di rumah sakit kecil dekat rumah saudara mereka. Sebagai guru honorer SD di Batang, hidup Sasmita memang sederhana. Gajinya sering habis untuk kebutuhan rumah dan obat ayahnya. Karena itu ia terbiasa menekan pengeluaran sekecil apapun. Bahkan malam itu ia memilih naik elf malam dibanding menginap. Ia melirik jam di ponselnya. 11.17 malam. Terminal mulai sepi. Pedagang satu persatu menutup lapak. Hanya suara televisi kecil di warung makan yang masih menyala pelan menembus suara hujan. Batang, Batang, lewat Alas Roban, teriak kernet dari kejauhan. Sasmita segera berdiri dan menghampiri elf berwarna putih kusam itu. Cat di pintunya mulai mengelupas. Di dalam hanya ada beberapa penumpang. Seorang bapak membawa karung sayur, 2 pemuda yang tertidur sambil memakai headset, dan ibu-ibu yang sibuk membungkus jaket karena dingin. Sasmita duduk dekat jendela. Supir elf itu pria berusia sekitar 50 tahun. Wajahnya lelah dengan kumis tipis dan sorot mata sayu, seperti orang yang terlalu sering berkendara malam. Sebelum kendaraan berjalan, supir sempat menyalakan rokok lalu melihat ke arah penumpang melalui kaca depan. "Kalau nanti lewat Alas Roban jangan banyak buka kaca," katanya santai. Tidak ada yang menjawab. Kernet malah tertawa kecil. Apalagi kalau dengar ada yang manggil dari luar. Beberapa penumpang ikut tersenyum tipis, mengira itu hanya candaan supir malam. Namun supir itu kembali berkata pelan, tanpa senyum. "Serius, jangan ditanggapi." Suasana mendadak sedikit canggung. Elf mulai meninggalkan terminal. Lampu kota perlahan menjauh. Jalanan Pantura masih cukup ramai di awal perjalanan. Truk-truk besar melintas membawa suara gemuruh panjang. Sesekali terdengar radio kendaraan memutar lagu dangdut lawas yang bercampur suara kresek hujan. Sasmita mencoba memejamkan mata, tetapi sulit tidur. Pikirannya masih dipenuhi kondisi ayahnya di rumah sakit. Wajah ibunya yang tampak kelelahan terus terbayang. Dia menarik napas pelan lalu menyandarkan kepala ke kaca jendela yang dingin. Semakin larut, jalan mulai lengang. Lampu pertokoan menghilang sedikit demi sedikit. Berganti pohon-pohon besar yang berdiri gelap di pinggir jalan. Hujan belum berhenti. Gerimis tipis membentuk garis-garis kecil di kaca. Sekitar tengah malam, elf mulai memasuki kawasan Alas Roban. Entah kenapa suasana langsung terasa berbeda. Jalan menjadi jauh lebih sepi. Kabut turun perlahan di antara pepohonan tinggi. Lampu kendaraan hanya mampu menembus beberapa meter ke depan sebelum tertelan putih samar don radio di dashboard yang sejak tadi memutar. Lagu tiba-tiba berdesis panjang. Krsh, supir.
memukul bagian atas radio beberapa kali. Suaranya kembali muncul sebentar, lalu hilang lagi. Kawasan sini emang suka begitu, gumam kernet. Sasmita mengambil ponselnya. Tidak ada sinyal, padahal beberapa menit lalu masih ada. Ia kembali memasukkan ponselnya ke tas sambil menatap keluar. Jendela gelap, hanya bayangan batang pohon dan kabut yang bergerak pelan diterpa lampu kendaraan. Lalu samar-samar di antara suara hujan dan mesin Elf, terdengar suara lagu Jawa lama. Pelan sekali, seperti berasal dari radio tua. Sasmita mengernyit. Awalnya ia mengira suara itu berasal dari kendaraan mereka. Namun radio dashboard sudah mati total. Lagu itu tetap terdengar. Sendu, jauh, samar. Seolah datang dari tengah hutan. Beberapa penumpang lain tampaknya mulai tertidur dan tidak menyadarinya. Hanya supir yang perlahan mengurangi kecepatan kendaraan sambil memicingkan mata ke depan. Kabut semakin tebal. Dan beberapa detik kemudian, di kejauhan, di tengah gelap pepohonan alas roban, terlihat cahaya lampu kuning redup. Seperti cahaya dari sebuah warung kecil yang berdiri sendirian di pinggir hutan. Elf berhenti perlahan di pinggir jalan. Lampu depannya menyapu kabut tebal yang menggantung rendah di antara pepohonan alas roban. Cahaya kuning redup itu terlihat semakin jelas, seperti satu-satunya titik hangat di tengah hutan yang dingin dan basah. Sasmita menatap keluar jendela. Warung itu kecil sekali. Atapnya dari seng tua yang sudah berkarat di beberapa sisi. Beberapa bagian tampak ditambal seadanya dengan papan kayu. Di depan warung hanya ada bangku panjang yang sudah mulai retak, seolah sering dipakai namun tidak pernah benar-benar dirawat. Lampu kuning menggantung di tengah, bergoyang pelan tertiup angin hujan. Cahaya itu membuat bayangan pohon di sekitar warung tampak bergerak tidak wajar. "Ngopi dulu sebentar, Bu?" tanya kernet dari pintu Elf. Sasmita ragu. Tapi sebelum ia sempat menjawab, supir sudah membuka pintu dan berkata singkat, "Boleh turun, tapi jangan lama." Hujan semakin deras ketika ia melangkah keluar. Tanah di bawah kakinya basah dan sedikit becek. Anehnya, tiada kode suara selain hujan. Tidak ada kendaraan lewat. Tidak ada truk. Tidak ada motor. Bahkan suara jangkrik pun terasa jauh. Warung itu tampak seperti satu-satunya yang hidup di tengah jalan yang mati. Saat ia mendekat, pintu warung terbuka pelan. Di dalam suasananya lebih hangat. Namun justru itu yang membuat Sasmita merasa tidak nyaman. Ada seorang nenek duduk di sudut dekat meja kayu. Ia mengenakan kebaya tua berwarna gelap dengan selendang lusuh di bahunya. Tangannya sibuk merajut sesuatu yang tidak jelas bentuknya. Benang-benang itu tampak kusut, namun jemarinya bergerak dengan sangat teratur. Yang aneh, nenek itu tidak kaget saat Sasmita masuk, bahkan seperti sudah menunggunya. "Duduk dulu, Nak." Suara nenek itu pelan, serak tapi jelas. Sasmita melangkah ragu lalu duduk di bangku kayu panjang. Di meja ada gelas kaca kosong, termos aluminium tua, dan radio kecil berdebu yang hanya mengeluarkan suara desis pelan. Namun yang lebih aneh adalah suasananya. Tidak ada pelanggan. Trenis tidak ada orang yang masuk atau keluar. Tapi Sasmita merasa seperti ada banyak orang di sana. Kadang terdengar suara sendok jatuh, kadang suara kursi bergeser pelan di belakangnya. Kadang seperti seseorang sedang menahan batu. Padahal saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Nenek itu tetap merajut tanpa mengangkat kepala. Sasmita mencoba berbicara. "Warung ini buka sampai jam berapa, Nek?" Nenek tidak langsung menjawab. Jarumnya berhenti sebentar, lalu kembali bergerak. "Di sini tidak lihat jam," katanya pelan. Angin dari luar meniup masuk sedikit air hujan. Lampu kuning bergoyang lebih kuat. Sasmita menatap keluar. Kabut semakin tebal. Elf yang tadi ia tumpangi sudah tidak terlihat jelas. Hanya jalan kosong. Seperti tidak pernah ada kendaraan yang berhenti di situ. Nenek itu tiba-tiba berbicara lagi. Lebih pelan dari sebelumnya. "Kalau sudah di sini,
Apapun yang terjadi, jangan lihat ke belakang. Sasmita mengernyit. Kenapa, Nek? Tidak ada jawaban, hanya suara rajutan yang terus berulang. SRK. Serkep, serkep. Suasana makin tidak nyaman, tapi Sasmita memilih diam. Ia berpikir mungkin ini hanya warung tua biasa di tengah jalan sepi. Mungkin orang-orang memang suka membuat cerita agar terdengar menyeramkan. Namun hujan di luar semakin deras, membuatnya sulit untuk pergi. Boleh pesan teh hangat saja, Nek, katanya akhirnya. Nenek mengangguk pelan tanpa menatapnya. Saat air panas dituangkan ke gelas, suara di belakang Sasmita terdengar sangat jelas, Great. Suara kursi bergeser perlahan. Sasmita langsung menegang. Ia tidak berani menoleh. Lampu kuning di atas kepala berkedip sekali. Dan di dalam keheningan itu, suara hujan di luar tiba-tiba terdengar seperti terlalu jauh. Seolah dunia di luar warung mulai menghilang sedikit demi sedikit. Teh hangat di depan Sasmita sudah mulai dingin. Tapi ia belum menyentuhnya sama sekali. Tangannya terasa kaku. Bukan karena dingin hujan di luar, tapi karena suasana di dalam warung itu semakin tidak masuk akal. Awalnya hanya suara kecil, ting, seperti sendok mengenai gelas, lalu disusul suara lain, seruput. Seseorang menyeruput kopi pelan, sangat pelan, seperti orang yang tidak ingin didengar. Sasmita menahan napas. Ia menatap gelas tehnya sendiri. Lalu perlahan menoleh sedikit ke samping. Tidak ada siapa-siapa di sana. Bangku panjang di sebelahnya kosong. Tapi suara itu terus berlanjut. Batuk kecil terdengar dari sudut ruangan. Lalu suara kursi bergeser sedikit. Krit. Sasmita langsung menegang. Yui tidak berani menoleh terlalu jauh. Matanya hanya bergerak perlahan mencoba mencari sumber suara. Namun yang ia lihat hanya meja kayu, dinding warung dan lampu kuning yang terus berkedip pelan. Nenek di seberang masih merajut, tidak berubah ekspresi, tidak panik. Seolah semua suara itu adalah hal biasa. Kemudian terdengar percakapan lirih, sangat pelan dalam bahasa Jawa. Wiswi ora Bali. Kenef wai. Sasmita tidak bisa menangkap semuanya. Tapi suara itu terdengar seperti banyak orang berbicara sekaligus. Juling tumpang tindih namun tetap pelan. Ia mulai merasa ruangan itu tidak lagi kosong. Dengan perlahan, juga mengangkat pandangannya ke kaca warung yang ada di samping meja. Di sana, pantulan ruangan terlihat samar karena kaca yang sudah buram dan berembun. Awalnya normal, hanya dirinya, nenek, dan meja kosong. Namun beberapa detik kemudian, Sasmita merasa dadanya sesak. Pantulan kursi-kursi panjang di belakangnya terlihat berbeda. Bukan kosong. Ada bayangan-bayangan samar duduk di sana. Tidak jelas bentuknya, seperti but yang mencoba menyerupai manusia. Beberapa terlihat menunduk, beberapa seperti sedang minum, dan ada satu yang tampak menoleh ke arahnya. Sasmita langsung memalingkan wajah dari kaca itu. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ini cuma efek capek, pikirnya mencoba menenangkan diri. Namun suara di dalam warung justru semakin jelas. Radio tua di sudut ruangan tiba-tiba menyala sendiri. Krsh. Lalu musik Jawa lama terdengar lagi. Sama seperti di jalan tadi. Lirih lambat, seperti kaset lama yang diputar berulang tanpa henti. Nenek masih merajut. Jarumnya tidak berhenti sedikit pun. Sasmita akhirnya memberanikan diri berbicara dengan suara pelan. Nek, tadi suara itu dari mana? Nenek tidak langsung menjawab. Tangannya berhenti sejenak, lalu melanjutkan lagi. Di sini memang banyak yang singgah, katanya akhirnya. Kadang mereka hanya mampir sebentar. Sasmita menelan ludah. Mereka, siapa? Namun sebelum nenek menjawab, suara lain terdengar sangat dekat. Seperti ada seseorang tepat di belakang Sasmita. Bu, Sasmita langsung menegang. Ia yakin suara itu bukan dari nenek. Bukan dari depan. Suara itu datang dari belakangnya. Ia menggenggam ujung meja kuat-kuat, berusaha tidak menoleh. Suara itu muncul lagi, lebih pelan. Bu Sasmita.
Namun itu membuat bulu kuduknya berdiri. Napasnya mulai tidak teratur. Ia melirik nenek di depannya, tapi nenek tetap tenang. Susli tidak mendengar apapun. Lampu kuning di atas kepala kembali berkedip. Sekali, dua kali. Dan dalam kedipan itu, suara kursi di belakangnya kembali bergeser pelan kret. Lebih dekat dari sebelumnya. Sasmita menutup mata sejenak mencoba menenangkan diri. Namun tiba-tiba, suara perempuan terdengar sangat jelas tepat di samping telinganya. Pelan basah, seolah berbisik dari jarak yang tidak mungkin. "Mbah, dulu lihat sebentar saja." Suara bisikan itu masih terasa di telinga Sasmita, meski sudah tidak terdengar lagi. Dewi duduk kaku, tidak berani bergerak terlalu banyak. Tangannya dingin, dan gelas tehnya sudah benar-benar dingin. Nenek di depannya akhirnya berhenti merajut. Untuk pertama kalinya sejak Sasmita masuk ke warung itu, Nenek mengangkat wajahnya. Matanya kecil, dalam, seperti menyimpan sesuatu yang terlalu lama tidak diceritakan. "Kalau kamu sudah sampai sini," suara nenek pelan, "lebih baik kamu dengar saja." Sasmita tidak menjawab. Ia hanya mengangguk kecil. Di luar hujan masih turun, tapi terdengar seperti semakin jauh. Seperti warung itu tidak lagi berada di tengah hutan, melainkan di tempat lain yang tidak bisa dijangkau suara dunia luar. Nenek menarik napas pelan. "Dulu, di alas roban ini sering terjadi kecelakaan," katanya mulai bercerita. Truk terguling, motor jatuh di tikungan, orang hilang di kabut. Sasmita mendengarkan dengan hati-hati. "Tapi bukan cuman itu," lanjut nenek. "Ada yang kecelakaan tapi mereka tidak sadar kalau sudah selesai." Sasmita mengernyit. "Maksudnya, Nek?" Nenek menatapnya lama. Ada yang masih jalan, masih duduk di kendaraan, masih merasa pulang. Suasana warung menjadi lebih dingin. Nenek melanjutkan, suaranya makin pelan. Padahal tubuh mereka sudah tidak di jalan lagi. Sasmita merasa tenggorokannya kering. Nenek menunjuk pelan ke sekitar warung. "Tempat ini bukan warung biasa. Ini tempat singgah." "Singgah untuk siapa?" Nenek tidak langsung menjawab. Lalu ia berkata pelan hampir seperti gumaman. "Untuk yang tersesat." Tapi tidak sadar mereka tersesat. Sasmita menatap sekeliling. Bangku panjang itu terlihat biasa saja. Gelas meja lampu kuning. Tapi entah kenapa semua terasa lebih penuh dari sebelumnya. Seperti ada orang yang duduk di setiap sudut, meski tidak terlihat. Radio tua di sudut kembali berdesis, krsh. Lalu lagu Jawa lama terdengar lagi. Sasmita langsung menoleh ke arah radio itu. "Kenapa lagu itu terus hidup sendiri?" Tanyanya pelan. Nenek menghela napas. "Bukan aku yang memutar." Sasmita diam. Nenek melanjutkan. "Lagu itu tidak pernah berhenti. Dia muncul setiap kali mereka datang." "Mereka siapa?" Sasmita akhirnya bertanya. Nenek tidak langsung menjawab. Tangannya kembali memegang benang, tapi tidak merajut. "Yang belum sadar mereka sudah tidak pulang," katanya akhirnya. Sasmita menelan ludah. Kalau mereka datang, mereka selalu membawa suara itu. Ia menunjuk radio. "Bukan aku yang menyalahkan." Sasmita mulai merasa tidak nyaman. Matanya kembali melirik ke belakang, tapi ia masih menahan diri. Di luar suara hujan berubah lebih pelan. Namun justru dari dalam warung suara lain mulai muncul, pelan, satu persatu. Ting. Suara sendok, seruput, orang minum. Batuk kecil. Sasmita langsung menegang. Awalnya hanya satu suara, tapi perlahan bertambah. Seperti warung itu mulai terisi oleh banyak orang yang tidak terlihat. Nenek tetap tenang, tapi wajahnya mulai terlihat lebih serius. "Jangan panik," katanya pelan. "Mereka hanya lewat." Namun suara itu tidak terasa seperti lewat, justru semakin ramai. Kursi di belakang Sasmita mulai terdengar bergeser lagi. Kret. Kali ini bukan satu, beberapa sekaligus. Kret, kret, kret. Sasmita menggigit bibirnya, menahan rasa takut yang mulai naik ke dada. Ia tidak berani menoleh.
Namun ia sadar satu hal. Warung itu tidak lagi terasa sepi, justru semakin penuh. Dan waktu seperti semakin dekat ke tengah malam. Di luar, kabut semakin tebal menutup jendela. Dan suara-suara di dalam warung mulai terdengar seperti percakapan yang tidak lagi bisa dihitung jumlahnya. Waktu di dalam warung itu terasa berjalan lambat, atau mungkin justru berhenti. Sasmita mulai merasa tubuhnya berat. Matanya beberapa kali berkedip lebih lama dari biasanya. Rasa lelah dari perjalanan panjang, ditambah suasana aneh di warung itu, membuat pikirannya seperti tertarik masuk ke dalam kantuk yang tidak wajar. Ia berusaha tetap sadar. Ia meneguk air teh yang sudah dingin, tapi itu tidak membantu. Suara-suara di sekelilingnya masih ada. Sendok, gelas, kursi bergeser pelan, tapi semua terdengar seperti berasal dari tempat yang jauh. Lalu, sesuatu berubah. Dari belakangnya terdengar suara pelan, "Sasmita." Suara itu membuatnya langsung menegang. Ia mengenal suara itu. "Bu." Sasmita perlahan memejamkan mata sesaat. "Bu Sasmita." Suara itu seperti milik ayahnya. Lemah, serak, seperti orang yang sedang sakit di ranjang rumah sakit. Sasmita langsung menoleh sedikit, tapi berhenti di tengah gerakan. Ia sadar dirinya hampir melanggar sesuatu yang sejak tadi diperingatkan. Nenek langsung berbicara cepat. "Jangan," katanya tegas, lebih keras dari sebelumnya. Sasmita kembali diam, napasnya mulai tidak teratur. Namun suara itu tidak berhenti. Kali ini berubah. "Sas, tolong." Suara ibunya. Sasmita menggigit bibirnya kuat-kuat. Matanya mulai berkaca-kaca tanpa ia sadari. "Bu, pulang." Suara itu terdengar lebih dekat. Seolah ada seseorang berdiri tepat di belakang kursinya Sasmita, menggenggam meja kuat-kuat. Lalu, suara itu berubah lagi. Kali ini banyak suara anak-anak. "Bu Sasmita, Bu besok belajar apa?" "Bu, jangan tinggalin kami." Sasmita merasa dadanya sesak. Ia guru SD. Ia mengenali suara murid-muridnya. Setiap nada kecil, setiap cara mereka memanggilnya. Air matanya hampir jatuh. Ia tidak lagi yakin mana yang nyata dan mana yang tidak. Nenek berdiri sedikit dari tempat duduknya. Wajahnya terlihat lebih tegang. "Sekarang, mereka bukan ingin kamu melihat," katanya pelan tapi jelas. Sasmita menatapnya dengan mata gemetar. "Mereka ingin kamu ikut." Menoleh, kalimat itu membuat Sasmita semakin takut. Hujan di luar tiba-tiba berubah semakin deras. Suara air menghantam atap seng terdengar seperti ribuan jari mengetuk bersamaan. Tok, tok, tok. Lampu kuning di atas kepala mulai berkedip lagi. Sekali padam sebentar, menyala lagi. Ruangan terasa semakin sempit. Udara di dalam warung berubah. Dan ada aroma yang sebelumnya tidak terasa, bau tanah basah. Dan bunga melati. Sasmita mengernyit. Aroma itu bukan aroma biasa. Terlalu kuat, terlalu tiba-tiba muncul di ruangan tertutup seperti itu. Nenek menatap sekeliling dengan wajah serius. "Sudah mulai," gumamnya pelan. Sasmita ingin bertanya, tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Suara-suara di belakangnya semakin jelas. Tidak lagi hanya memanggil, sekarang seperti berbisik sangat dekat, tepat di belakang telinganya. "Bu, menoleh saja. Kuma sebentar." Sasmita mulai menangis pelan tanpa suara. Tangannya gemetar. Kepalanya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menariknya perlahan ke belakang. Lampu kembali berkedip, dan di sela-sela cahaya yang naik turun itu, suara tangisan kecil terdengar jelas, sangat dekat, tepat di belakang kursi Sasmita. Tangisan kecil di belakang kursi Sasmita masih menggantung di udara. Tidak keras, tapi cukup untuk membuat seluruh tubuhnya kaku seperti batu. Ia tidak berani menoleh. Matanya hanya menatap lurus ke depan, ke gelas teh yang sudah lama tidak disentuh. Tangan Sasmita gemetar di bawah meja. Di sudut warung, radio tua yang sejak tadi hanya mengeluarkan lagu Jawa lama tiba-tiba berubah. Krrrsh.
Suara mendesis panjang keluar dari speaker kecil itu, memanjang tanpa pola, seperti napas yang tersangkut di tengah jalan. Lampu kuning di atas kepala berkedip lebih cepat, sekali hidup, sekali mati, lalu hidup lagi. Dan di saat yang sama, suara-suara di dalam warung mulai berubah. Tidak lagi seperti suara satu atau dua orang. Sekarang, seperti banyak sekali hehe. Tawa kecil terdengar dari sudut ruangan. Pelan tidak jelas siapa yang tertawa. Lalu disusul suara kursi diseret, krit, kret. Bukan satu arah, tapi dari banyak sisi Sasmita merasa seperti seluruh ruangan mulai bergerak pelan, penuh oleh sesuatu yang tidak terlihat. Kemudian suara bisik-bisik muncul. Awalnya pelan, lalu semakin banyak. Seperti puluhan orang berbicara bersamaan, tapi tidak ada satupun kalimat yang bisa dipahami. Balik, durung tekan omah, ojo nengok. Sasmita menutup telinganya, tapi suara itu tidak berhenti. Ia menatap gelas teh di depannya dengan mata kosong. Dan di permukaan kaca bening itu, dia melihat sesuatu. Pantulan awalnya hanya dirinya sendiri. Lalu nenek di seberang, namun beberapa detik kemudian, ruangan dalam pantulan itu berubah. Bangku panjang di belakangnya terlihat penuh. Sangat penuh. Bukan orang yang jelas bentuknya, tapi bayangan-bayangan duduk rapat, menunduk diam, seperti penumpang yang menunggu sesuatu yang tidak diketahui. Beberapa tampak memegang gelas, beberapa tampak menoleh pelan ke arah Sasmita. Salah satu bayangan itu tampak terlalu dekat. Sasmita langsung memalingkan pandangan dari gelas. Napasnya semakin berat, ini tidak nyata. Fisiknya pelan pada dirinya sendiri. Namun suara di dalam warung justru semakin ramai. Dan di tengah semua itu, nenek tiba-tiba berhenti merajut. Benang di tangannya terhenti di udara. Untuk pertama kalinya sejak Sasmita masuk ke warung itu, nenek terlihat benar-benar serius. Wajahnya tidak lagi tenang. Matanya menatap ke arah pintu warung. Kalau azan belum terdengar, kata nenek pelan, tapi tegas, jangan pergi keluar. Sasmita menatapnya bingung, kenapa Neh? Namun nenek tidak menjawab. Ia hanya mengulangi pelan, seolah itu satu-satunya hal yang penting. Jangan keluar. Sasmita merasa seluruh tubuhnya dingin. Ia baru sadar sesuatu. Warung ini lebih besar dari yang terlihat. Ia menoleh sedikit ke samping. Dinding kayu yang tadi terlihat dekat, sekarang terasa seperti menjauh. Sudut ruangan yang seharusnya sempit, tampak lebih panjang dari sebelumnya. Seolah-olah warung itu tidak punya batas yang jelas. Seolah ruangnya terus bertambah setiap kali ia mencoba memahami. Lampu berkedip lagi. Dan dalam satu kedipan itu, Sasmita melihat lebih jelas. Bukan sekadar bayangan, tapi banyak sekali sosok duduk di dalam warung. Mengisi setiap bangku, setiap sudut. Diam, tidak bergerak. Namun semua terasa. Sadari Sasmita langsung menarik napas tajam. Ketika lampu kembali menyala, semuanya kembali kabur. Tapi perasaan itu tidak hilang. Warung ini penuh. Selama ini memang penuh. Hanya saja, ia tidak diperlihatkan semuanya sekaligus. Radio kembali mengeluarkan suara desis lebih pelan. Kersh. Dan dari luar, sesuatu mulai berubah. Angin berhenti, hujan mereda. Sunyi turun seperti selimut tebal. Sasmita menatap pintu warung. Nenek masih berdiri diam, tidak bergerak, seperti menunggu sesuatu. Lalu, dari kejauhan sangat jauh dari tengah hutan itu, suara azan subuh mulai terdengar. Pelan tertahan seperti datang dari tempat yang sangat jauh, tapi perlahan mendekat. Suara azan subuh itu masih terdengar jauh. Seperti datang dari arah yang tidak bisa dipastikan. Tapi begitu nada pertama itu menyentuh udara di sekitar warung, semuanya berubah dalam sekejap. Sasmita tidak langsung sadar apa yang terjadi.
Ini akannya sekeraskan sesuatu seperti jatuh di dalam suasana itu. Seolah seluruh tekanan yang sejak tadi menahan udara di dalam warung tiba-tiba dilepaskan. Dan dalam 1 detik yang aneh itu, suara Z berhenti. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi suara kursi bergeser. Tidak ada tawa kecil, tidak ada radio, hanya sunyi. Sunyi yang terlalu bersih, sampai terdengar tidak wajar. Sasmita masih duduk kaku, tidak berani bergerak. Matanya perlahan mengedip, mencoba memastikan apa yang ia dengar benar-benar hilang. Nenek masih berdiri di depan meja, namun sekarang wajahnya terlihat berbeda. Tidak lagi tegang seperti tadi malam. Lebih tenang, lebih letih. Radio tua di sudut ruangan yang tadi mengeluarkan suara desis panjang, sekarang benar-benar mati. Tidak ada cahaya, tidak ada suara. Lampu kuning di atas kepala juga sudah padam. Yang tersisa hanya cahaya samar dari luar. Tanda pagi mulai datang di balik kabut alas roban. Sasmita perlahan berdiri. Kakinya masih gemetar. Ia menatap sekeliling. Dan untuk pertama kalinya sejak ia masuk ke warung itu, ruangan terlihat normal. Kosong, bangku panjang hanya 1. Meja kayu hanya 1, tidak ada tumpukan orang. Tidak ada bayangan, tidak ada siapa-siapa. Hatinya langsung tercekat. Ini, dari tadi, tempat yang sama, pikirnya bingung. Nenek berjalan pelan ke arah pintu. Sudah selesai, katanya singkat. Sasmita mengikuti langkahnya dengan hati-hati. Saat melewati meja, ia melirik gelas tehnya. Kosong. Tidak ada sisa minuman, tidak ada tanda bahwa ia pernah duduk di sana semalam. Bahkan radio tua di sudut itu kini tampak berdebu, seperti sudah lama tidak dipakai, seolah malam tadi tidak pernah terjadi, seolah semua hanya mimpi panjang yang terlalu nyata. Namun tubuh Sasmita masih merasakan dingin, masih ada rasa takut yang tertinggal di dadanya. Nenek membuka pintu warung, udara pagi langsung masuk dingin segar tapi terasa asing. Pulanglah, kata nenek pelan. Sasmita ragu sejenak, ia menatap. Nenek, itu lebih lama. Kenapa saya bisa sampai di sini, Nek? Suaranya hampir tidak keluar. Nenek tidak langsung menjawab. Matanya hanya menatap jalan hutan yang mulai terang. Lalu ia berkata pelan, karena kamu lewat saat mereka sedang bangun. Sasmita tidak mengerti. Namun sebelum ia bisa bertanya lagi, nenek melanjutkan, kalau suatu hari kamu dengar lagu itu lagi. Tangannya menunjuk samar ke arah hutan. Jangan berhenti. Sasmita menelan ludah. Lagu apa, Nek? Nenek tidak menjawab lagi, hanya diam. Lalu perlahan, ia menutup pintu warung itu dari dalam. Sasmita berdiri di luar. Sendiri, kabut masih ada, tapi mulai menipis. Jalan di depannya terlihat seperti jalan biasa. Tidak ada warung, tidak ada bangku, tidak ada cahaya kuning. Ia melangkah mundur perlahan. Nils mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Namun semakin ia berkedip, semuanya benar-benar hilang. Tidak ada bekas apapun, hanya jalan hutan alas roban yang basah dan sunyi. Sasmita menoleh ke kanan dan kiri, zigzag ada tanda warung itu pernah ada. Seperti baru saja dihapus dari dunia. Ia berjalan pelan, mengikuti jalan keluar hutan. Langkahnya masih goyah. Beberapa menit kemudian, ia akhirnya sampai di jalan raya. Udara mulai lebih terang. Kendaraan pertama mulai terlihat jauh di kejauhan. Namun saat ia berdiri di tepi jalan itu, sesuatu membuatnya berhenti. Ia menoleh perlahan ke belakang, ke arah hutan yang baru saja ia lewati. Dan di sana, tidak ada apa-apa, hanya pohon-pohon tinggi dan kabut tipis pagi. Namun anehnya, ia merasa seperti baru saja berdiri, sangat dekat dengan sesuatu yang besar. Sesuatu yang tidak ingin dilihat manusia terlalu lama. Don Sasmita menarik napas dalam, dan saat ia melangkah maju meninggalkan tepi jalan itu, kakinya tiba-tiba terasa lemas. Ia hampir jatuh.
Saat menoleh sekali lagi ke arah jalan yang ia lewati tadi malam, ia sadar sesuatu. Ia tidak berada di tempat yang sama seperti saat ia turun dari Elf. Di depannya sekarang adalah sebuah tikungan jalan lama. Pohon besar tumbang di sisi kiri, aspal retak. Dan di pinggirnya, terlihat bekas pagar besi bengkok seperti pernah terjadi benturan keras. Sasmita membeku. Angin pagi berhembus pelan, dan di kepala Sasmita hanya satu pikiran yang muncul. Ini lokasi kecelakaan itu. Beberapa minggu setelah malam di alas roban itu, hidup Sasmita perlahan kembali seperti biasa. Ia kembali mengajar di sekolah dasar seperti sebelumnya. Anak-anak tetap ribut, tugas tetap menumpuk, dan suara bel istirahat tetap terdengar setiap siang. Dari luar tidak ada yang berubah, namun di dalam dirinya, semuanya berbeda. Sasmita jadi sulit tidur. Setiap kali malam datang, ia selalu merasa ada sesuatu yang belum benar-benar selesai. Ia sering terbangun tiba-tiba, tanpa sebab jelas. Kadang hanya karena mimpi samar, kadang karena suara kecil yang tidak ia mengerti asalnya. Awalnya ia mencoba mengabaikan. Mungkin hanya kelelahan. Mungkin hanya perasaan setelah perjalanan malam yang terlalu panjang. Tapi lama-lama, hal kecil mulai muncul. Suatu malam, saat ia duduk sendirian di kontrakan kecilnya, ia mendengar suara pelan grit, seperti kursi digeser. Ia langsung menoleh ke arah ruang tengah. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada angin. Tidak ada tanda apapun. Ia menahan napas, lalu mencoba menenangkan diri. Mungkin dari rumah sebelah, pikirnya. Namun suara itu tidak pernah benar-benar hilang. Kadang muncul saat ia sedang memasak, kadang saat ia sedang membaca, kadang bahkan saat ia baru saja akan tidur. Lalu suatu sore, saat ia sedang mengoreksi tugas murid, radio tetangga di rumah sebelah tiba-tiba menyala. Awalnya biasa saja, namun beberapa detik kemudian, Sasmita membeku. Dari radio itu terdengar lagu Jawa lama, lagu yang sama. Lagu yang pernah ia dengar di tengah alas roban. Tangannya berhenti bergerak. Pena di tangannya jatuh pelan ke meja dan ia menatap dinding kontrakannya lama. Sekali tidak mungkin ia berdiri dan mendekat ke jendela. Radio itu terdengar jelas dari rumah sebelah. Namun anehnya, suara itu seperti tidak berasal dari satu tempat saja. Seperti mengisi udara di sekitarnya. Sasmita menutup telinganya sebentar. Ketika ia membuka lagi, juri lagu itu sudah berhenti. Hari-hari berikutnya terasa semakin tidak nyaman. Di sekolah, salah satu muridnya tiba-tiba menarik bajunya saat jam pulang. "Bu Sasmita," kata anak itu pelan. "Iya?" Anak itu ragu sejenak lalu menunjuk ke belakang. "Tadi malam, ada nenek nungguin ibu di belakang rumah." Sasmita langsung diam. "Siapa yang lihat?" "Teman saya," jawab anak itu polos. "Dia bilang nenek itu cuma diam sambil lihat ke jendela." Sasmita tidak menjawab lagi. Ia hanya tersenyum kecil, mencoba menutupi rasa tidak nyaman yang mulai naik lagi dari dalam dadanya. Sejak hari itu, ia mulai mengunci semua pintu lebih awal. Ia mulai memastikan jendela tertutup rapat. Ia bahkan beberapa kali memeriksa belakang rumahnya sendiri, meski tidak tahu apa yang sebenarnya ia cari. Hingga satu malam, listrik padam. Seluruh kontrakan gelap total. Tidak ada suara kipas, tidak ada lampu, hanya sunyi dan kegelapan. Sasmita duduk di ruang tengah, memegang ponselnya yang hampir habis baterai. Angin malam masuk sedikit dari celah jendela, dan di tengah keheningan itu, dia mendengar sesuatu pelan, sangat pelan. Krsh. Suara radio tua. Sasmita langsung menegang. Ia berdiri perlahan. Suara itu bukan dari rumah sebelah, bukan dari jalan. Suara itu berasal dari luar kontrakannya. Dari gang belakang, lagu Jawa lama itu kembali. Terdengar pelan, sama seperti di alas roban Sasmita. Berjalan perlahan ke arah jendela, tangannya gemetar saat menyentuh kusen kayu. Ia menarik napas dalam, lalu membuka jendela.
Sedikit udara malam langsung masuk dingin dan di tengah gang gelap itu, ia melihatnya. Samar Doan, lampu kuning redup, berdiri diam di antara kegelapan. Seperti sebuah warung kecil yang tidak seharusnya ada di sana. Dan dari arah itu, terdengar suara pelan, seseorang sedang menyeruput kopi dalam diam.